Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah di hari ini. Kita kemarin sudah melanjutkan mengenai tanda i'rab nasab, kemudian juga tanda i'rab khafad atau i'rab jar. Hari ini kita akan masuk di bab alamatil jazmi, yaitu bab tentang tanda-tanda i'rab jazm. Kemudian insyaallah nanti kita akan masuk faslun, tentang di situ isinya tentang pasal, yang mana pasal ini nanti isinya adalah ringkasan dari beberapa materi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, kita silakan dibuka kitabnya. Baik, kita masuk di bab alamatil jazmi, yaitu bab tentang tanda-tanda i'rab jazm. Sebagaimana kemarin ya, kita ada i'rab rafa, itu semua punya tanda, kemudian i'rab nasab juga punya tanda. Nah, sekarang ini tanda i'rab jazm ada apa saja ya? Qala an-nazim rahimahullah, ya, nazim yaitu Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti mengatakan wal jazmu fil af'ali bisukuni, yaitu i'rab jazm itu kan fil af'ali, itu masuk ke dalam fi'il. Tandanya apa? Bisukuni, yaitu dengan sukun. Ini tanda utamanya dari i'rab jazm atau tanda asli bagi i'rab jazm. Di antaranya adalah sukun. Ya. Kemudian au hadfi harfi illatin au nuni, atau dengan membuang huruf ilat atau membuang nun. Di sini ya, saya siapkan catatan dulu. Antum bisa sambil nyimak file MS Word yang saya share. Nah, di sini si i'rab jazm ini ya. I'rab jazm dari bait pertama ini. Baris pertama ya. I'rab jazm itu ada tandanya yang cuma dua. Tanda pertama adalah sukun, ya, tanda aslinya sukun. Kemudian yang kedua tadi adalah ada apa? Membuang huruf illat. Harfi illatin, yaitu membuang apa? Huruf illat. Apa itu huruf illat? Nanti kita bahas insyaallah ya. Yang ketiga ini ada au hadfi nuni ya. Jadi au hadfi harfi illatin au nuni. Jadi ini membuang nun. Nah, ini adalah tiga tanda dari i'rab jazm. Nah, lalu kita mulai nanti lihat di mana itu kita membuang di mana itu kita memberikan tanda sukun ya. Kapan kita membuang huruf ilat, kapan kita membuang nun ya. Ketika bentuk katanya seperti apa, itu kita bahas di bait-bait selanjutnya. Baik. Dan ini ya, al-hazfu ini ada dua macam ya, ada hazfu nun dan hazfu harfi illat. Baik. Kita masuk ke tanda tanda i'rab jazm yang pertama, yaitu harakat sukun. Ya. Harakat sukun ini menjadi tanda majzum, yaitu pada satu tempat, yaitu pada fi'il mudhari sahih akhir. Ya, fi'il mudhari sahih akhir, yang mana dia tidak diakhiri huruf ilat ya, atau dia tidak diakhiri huruf ilat, seperti itu. Kalau tidak ada akhirnya, di situ tidak ada huruf ilatnya, kemudian fi'il mudhari'nya itu ketemu amil jawazim, salah satu dari amil jawazim, maka tandanya kita pastikan dia adalah apa? Sukun ya. Baik. Kemudian
kita masuk ke contohnya terlebih dahulu. Atau ini kita jabarkan dulu, nanti kita baru ke contoh ya. Yang kedua, yang membuang huruf ilat. Yang membuang huruf ilat, ya ini terjadi kapan? Ini terjadi pada fi'il mudhari ya. Ini pada tadi gimana nih? Gini aja. Ini pada fi'il, ini di modulnya nggak ada ini. Ini saya tambahkan sendiri. Fi'il mudhari yang dia apa? Mu'tal akhir, atau saya bahasakan seperti ini dulu, diakhiri huruf ilat. Atau bahasa lainnya adalah mu'tal akhir. Maksudnya apa mu'tal akhir? Nanti akan dijelaskan ya. Nanti akan dijelaskan insyaallah pelan-pelan. Ini saya jabarkan dulu. Lalu yang membuang nun, di mana ketika kita harus ketemu ketemu sebuah tanda untuk membuang nun itu di mana gitu kan? Tandanya jazam membuang nun itu di mana? Ya, membuang nun itu ya yaitu ketika fi'il dulu. Ini ketika pada af'alul khamsah yang mana ketika tanda rafa'nya itu adalah sebutun nun, yaitu menetapkan nun. Dijelaskan masing-masing. Jadi ini 3 tanda yang kita ketahui dari i'rab jazm. Yang pertama adalah sukun. Sukun itu terjadi pada fi'il mudhari sahih akhir ya. Dia tidak diakhiri dengan huruf ilat ya, sekilas saja contohnya misalnya diakhiri huruf wawu, huruf ya, alif ya. Lalu yang kedua i'rab jazm yang membuang huruf ilat, tandanya itu pada fi'il mudhari yang diakhiri huruf ilat atau mu'tal akhir, maka tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Yang terakhir ya, i'rab jazm itu tandanya adalah membuang nun ketika dia pada af'alul khamsah, yang mana af'alul khamsah ini kan tanda rafa'nya adalah subutun nun, yaitu tetapnya nun. Maka pada rafa' itu dia menetapkan nun, pada jazm, kondisi jazm maka dia membuang nun. Baik, ini tanda i'rab jazm ya. Kemudian kita masuk ke bait yang berikutnya. فحذف نون الرفع قد أن يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم, yaitu membuang nun tanda rafa diwajibkan pada pada af'alul khamsah ketika di i'rab jazm. Jadi ini masing-masing tadi yang sudah saya bahas ini dibahas di bait ini. Di membuang nun tanda rafa itu tadi fahadfu nunir raf'i qad an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Pokoknya kalau membuang nun itu tanda rafa yang mana tanda rafanya adalah subutun nun, maka ketika jazm itu dibuang ini pada af'alul khamsah. Wa bisukuni jazim mudhari'an salim. Jazmkanlah dengan sukun setiap fi'il yang selamat. Yang selamat dari apa? Min kaunihi bi harfi illatin khutim, yang tidak diakhiri dengan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Imma biwawin au biyain au alif, baik berupa huruf wawu, ya atau alif. Huruf ilat itu bisa menurut bait tadi imma biwawin, bisa bentuknya wawu, atau biyain ya atau au alif. Jadi kalau antum ketemu fiil kok huruf akhirnya salah satu di antara 3 itu ada wawu, ada ya, ada alif yang itu di akhir ya, maka tanda jazmnya ya wa jazmu mu'talin biha antan hazif. Tanda i'rab fiil tanda i'rab jazm pada fiil mudhari mu'tal akhir tadi yaitu dengan membuang huruf ilat antan hazif. Ya, baik, semoga bisa dipahami ya. Ini sebetulnya bait-bait ini sudah meringkas, cukup simpel, sederhana dan cukup ringkas. Ya. Kita contohkan nanti ya masing-masing ini. Baik, kita masuk ke contohnya.
Saya coba jabarkan satu-satu ini. Yang pertama kita bahas sukun dulu ya, sukun. Tanda sukun tadi terjadi di mana? Yaitu terjadi pada fiil mudhari' shahih akhir. Ya. Semisal ya, kita punya kalau di modul itu antum ada contohnya enggak itu? Oh, enggak ada. Di modul enggak ada contoh, ini saya tambahkan di sini. Ya, misalnya ada kata baik. Ada amil jazim ya, amil jazm. Misalnya ada kata lam. Kata lam ini kita masukkan kepada fi'il mudhari' shahih akhir. Misalnya apa? Yas'alu misalnya. Yas'alu. Nah ini karena ada lam, maka ini tidak boleh dibaca yas'alu. Jadinya apa? Lam yas'al. Nah ini jadi sukun. Karena ini adalah amil jazm, kemudian ini adalah fi'il mudhari' shahih akhir, sehingga dia dibaca sukun. Misalnya apa? Lam yas'al Muhammadun al-ustaza. Coba sambil ingat-ingat nih. Ini adalah amil jazm, kemudian ini fi'il mudhari', dia dibaca jazm, tanda jazmnya adalah sukun. Sekarang si Muhammad ini apa? Isim, fi'il, tanda isimnya apa? Kita sambil ingat-ingat yang lalu ya. Mungkin Muhammad ini apa? Ya, isim ya berarti ya. Ya, tanda dia rofa, mansub, atau jazm apa? Ya, marfu ya. Tandanya dengan domba. Baik. Ya, al-ustadz, apa itu kedudukannya al-ustadz? Al-ustadz kedudukannya, kemudian dia tandanya apa? Dia kedudukannya apakah dia dibaca rofa, dia dibaca nasab, atau dibaca jazm? Silakan ditulis ya. Baik, jadi al-ustadz ya, kedudukannya nasab, tandanya fathah. Baik, betul? Kedudukannya apa kira-kira? Maf'ulun bih. Ya, baik. Ini yal'ab, ini adalah fi'il mudhari' shahih akhir. Kemudian dia kemasukan apa? Amil jazm yaitu lam. Jadi dia ditandanya jazm adalah sukun. Kemudian misalnya ada tidak bepergian misalnya. Yang aliyun ini apa ini? Isim, fi'il, tanda isim atau fi'il gitu ya. Tanda i'rabnya apa? Kedudukannya apa? Mana Ali sebagai ya isim taib. Terus tandanya dengan dhamma tain. Ya. I'rabnya apa? Rafa, nasab, jazm. I'rabnya dengan tadi kan tandanya dhamma. Itu tanda i'rab apa? Oh ya, rafa. Ya, taib. Satu lagi ya contoh ya. Misalnya yanjah ya. Lam yanjah, tidak akan sukses ya. Tidak akan sukses. Balidun misalnya. Di orang yang tolol tidak akan sukses. Jadi ini adalah shahih akhir fi'il mudhari' masukkan lam, maka semuanya adalah tandanya sukun, ini adalah sukun. Ya, demikian semoga bisa difahami. Kita pindah ke tanda selanjutnya, yaitu hadfu harfi illat, yaitu membuang huruf illat. Membuang huruf illat. Di mana membuang huruf illat? Ya, pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Contohnya tadi yang diakhiri dengan huruf antara wawu, ya kan huruf illatnya, ya, kemudian alif. Contoh fi'il mudhari' yang diakhiri alif. Ada alif apa namanya? Ya, ada alif, kemudian ada wawu, kemudian ada ya. Contohnya ada kata yas'a gitu ya. Yas'a. Nah ini. Kata yas'a ini kalau didahului huruf jazm jadinya lam, huruf ilatnya ini hilang. Ini ada alif di sini, ya kan? Huruf alifnya akan kita hilangkan, berarti lam yas'a. Yas'a sudah seperti ini.
Ini jangan kejebak ini. Oh, tanda apa namanya jazmnya fathah. Ini tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Jadi huruf ilatnya ini dihilangkan. Ada kata yang lain, misalnya ada kata yardo misalnya, lam yardo. Kemudian ada kata yang lain misalnya yabqa wa yabqa wajhu rabbika. Yabqa artinya apa? Kekal, ya kan? Yabqa ini kalau ditemukan dengan amil jazm jadinya yabqa, si huruf ilatnya hilang. Ya, ini beberapa contoh. Untuk yang ini contoh pertama, ini contoh fi'il mudhari yang diakhiri huruf alif. Ya, ini adalah fi'il mudhari yang diakhiri alif. Diakhiri huruf wawu kayak gimana sekarang? Kita coba yang fi'il mudhari yang diakhiri mu'tal wawi ya. Contohnya berdoa apa? Berdoa yad'u ya. Yad'u. Kemudian ada lagi contohnya misalnya apa? Yarju. Yaqsu ya, yaqsu. Terlewat, luput. Berdoa artinya ya, mungkin sambil antum nyatet juga kalau mau nyatet. Yad'u artinya berdoa, yarju itu artinya berharap. Kemudian yaqsu itu artinya adalah lewat, luput. Baik, ini kalau kemasukan huruf ilat ya, jadi yad'u tinggal dihilangin aja ini. Jadinya yad'u saya enggak harokati ya, sudah mafhum lah antum lah. Yarju, kemudian apa itu jadinya satunya yaqsu. Baik, yang terakhir yaitu fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ya. Contohnya apa contohnya? A'ta ya, a'ta itu yu'ti. Fi'il mudhari'nya yu'ti. Ini kalau dijazmkan ya, jadi ini tambahin lam yu'ti, memberikan artinya memutuskan. Yaqdi, yahdi, menunjukkan. Yahdi. Jadi ini semua adalah contoh-contoh kondisi di mana jazmnya dengan membuang huruf ilat, yaitu pada semua fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Yaitu huruf fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf alif, huruf ya, ataupun huruf wawu. Ini semua adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Baik, ini semoga bisa difahami ya antum. Jadi ini tadi masih contoh yang kedua. Kemudian sekarang ini ternyata tadi baitnya ada yang kelewat tadi ya. Fanahwu yaghzu yahdi yakhsha khutim. Nah, ini contohnya, yaitu semisal lafal yaghzu, kita tambahkan aja yaghzu yang diakhiri wawu ya kan. Ada yaghzu, apa yaghzu? Perang. Nah, di sini nanti jadi lam yaghzu. Kemudian ini jadi ini di bait fanahwu yaghzu itu adalah mu'tal wawi ya kan. Fi'il mudhari mu'tal wawi. Ya tadi itu seperti yang kita contohkan di sini mu'tal apa? Ya. Kemudian yakhsha ini adalah contoh yang diakhiri dengan alif. Bisa tambahkan ini yakhsha. Bi'illatin wa ghairuhu minha salim, dan huruf ilat. Jadi ini semisal tadi yaghzu, yahtadi, yakhsha adalah fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilat. Jadi bi'illatin itu masih nyambung dengan bait yang sebelumnya ya. Kalau secara kalimat sempurna, kalau kita mau buat
terjemahkan yang enak gitu. Jadi ini fana karena nazom kan biasanya dipotong-potong seenaknya, yang penting iramanya pas begitu kan, ketukannya pas gitu. Fanahu yaghzu yahtadi yakhsha khutim bi'illatin, nah gitu sebetulnya. Jadi kalau diterjemahkan ya semisal tadi lafaz yaghzu yahtadi yakhsha, itu semua adalah fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf illat. Wa ghairuhu min hasalim, sedangkan selainnya, berarti selain tiga ini, selain yang diakhiri wawu, selain diakhiri alif, selain diakhiri ya, maka ya salim, maka dia adalah salim, yaitu selamat dari huruf illat alias sahih akhir. Nah, gitu maksudnya bait ini ya. Ini kita masih bahas tentang yang membuang huruf illat. Masuk ke bait berikutnya, tadi sudah sampai bait yang fanahu yaghzu ya. Kita lanjutkan di sini, wa illatul asma'i yaun wa alif. Ini masih nyambung dengan huruf illat tadi sebelumnya ya. Jadi huruf illat itu bisa masuk ke fiil, bisa masuk ke isim ya kan. Kalau yang masuk ke fiil tadi sudah kita bahas ya. Di situ ada wawu, ya dan alif. Nah, sedangkan yang masuk di isim itu apa? Ya ini bait ini yang bicara wa illatul asma'i yaun wa alif. Kalau di isim itu huruf ilatnya yang ada adalah ya dan alif. Apa contohnya? Fanahwu qadin wal fata biha urif. Ini sudah sering kita contohkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Contohnya adalah kata al-qadi. Ya, al-qadi ini untuk yang isim dengan akhiran huruf ilatnya adalah ya. Al-qadi. Al-qadi. Jadi isim mu'tal, ya kan? Namanya kalau di sini fi'il mu'tal, ini adalah isim mu'tal. Itu ya, isim mu'tal. Ini yang al-qadi, ya mangkos apa maksur? Saya tanya ini kayaknya sudah, kalau antum pernah belajar bahasa Arab di kitab yang lain pasti sudah pernah ya. Ini al-fata, ini kan al-qadi. Yang mangkos yang mana, yang maksur yang mana? Yang mangkus al-qadi, terus maksud al-fata. Ya, baik. Tanda i'rabnya seperti apa? Ini pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas. Ya. Fata itu kalau posisinya rofa tandanya apa? Posisinya nasab tanda apa? Cuma kalau isim nggak bisa jazm ya kan? Isim itu i'rabnya apa saja? Isim i'rabnya apa saja? Yang i'rab yang bisa masuk pada isim, kita ingat-ingat contoh apa pelajaran yang lalu. Rafa, nasab dan jar. Ya. Kalau yang fi'il, Rafa, nasab dan jazm. taib, ya seperti itu ya. Nah ini tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya gimana ini? Kalau ngelihat baitnya, bisa nggak dijelaskan? Ketika rofa apa, ketika nasab apa, ya ditakdirkannya muqaddarah semua. Ya. Jadi tanda i'rab masing-masing isim mu'taliyah. Ini untuk ya dulu ya, kita bahas yang ya ini. Ini ada tanda i'rabnya adalah dikirakan atau muqaddarah. Ini isim ini i'rabu kulli minhuma muqaddarah. Nah itu jawabannya, baitnya. Tanda i'rab masing-masing. Nah, Mas, kok ini hanya ya saja ya? Kita baru bahas yang ya sih, tapi keduanya ini adalah muqaddarah, Pak. Nah, saya mau ngasih contoh yang qadi dulu. Jadi kalau rofa ya dikira-kirakan doma, dikira-kirakan kasroh misalnya, fathah misalnya gitu kan. Tapi di sini untuk lafaz qadi, ya, khusus untuk lafaz qadi ini fiha walakin nasbu qadin yadharu.
Hanya saja pada walakin nasbu qadin, lafaz al-qadi ini kalau dia nasab ya ini. Jika nasab, apa dia bilang? Yazharu. Maka dibaca jelas. Ini ditampakkan. Ini harokatnya atau tandanya, tanda fathah yazharu, yaitu ditampakkan. Sehingga bacanya jadi al-qadiyah. Qadiyah. Ini kelihatan. Semoga bisa difahami ya. Ini adalah pembahasan tentang dua bait ini, wa illatul asma'i ya'un wa alif. Nah, ini bahasannya ada di kita bahas ini sebenarnya. Kita bahas di dua bait ini. Wa illatul asma'i ya'un wa alif nahwu qadin wal fata biha urif i'rabu kulli minhuma muqaddara fiha walakin nasbu qadin yadhharu. Ini. Baik ya, ini sudah selesai. Kita lanjut ke bait selanjutnya. Bait selanjutnya muallif katakan wa qaddaru salasata al-aqsami. Wa qaddaru salasata al-aqsami apa? Wa qaddaru, para ahli nahwu itu mengira-ngirakan atau mentakdirkan salasata al-aqsami, tiga macam i'rab. Jadi tiga macam i'rab itu dikira-kirakan oleh ahli nahwu. Tapi yang mana itu? Fil mimi qabla al-ya'i min gulami, yaitu pada huruf mim. Fil mimi, pada huruf mim. Qabla al-ya'i, yang berada sebelum huruf ya. Min gulami, pada contoh lafaz gulami. Jadi ini bicara tentang apa? Contoh lafaz gulami. Ya, lafaz gulami. I'rabnya ini ditakdirkan. Saya bikin bahkan begini saja misalnya. Jadi maaf di sini huruf mim ini adalah muqaddarah. Jadi ini kalau kita bicara ini agak advance ini. Kasroh yang berada ini, kasroh pada huruf mim itu adalah namanya kasroh munasibah. Ya, fungsinya digunakan ya untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Jadi mim itu ini i'rabnya itu muqaddarah. Bentar, saya cek di kitab yang lain dulu. Ini ada syarahnya ini. Ya benar, ini kasrohnya huruf mim itu muqaddarah. Kemudian dia apa namanya digunakan untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ini juga seperti contoh abdi, tepatnya budakku, hambaku ya bisa. Ini kita coba bagi yang penjelasan ini dengan contoh kondisi di tiga i'rab. Misalnya untuk rafa, kemudian pertama, yang kedua ketika dia kondisinya nasab, yang ketiga ketika dia kondisinya khafat. Jadi di bait tadi wa qaddaru salasatal aqsami itu pada rafa, pada nasab dan pada khafat atau jar. Kita contohkan misalnya kata gulami ini kita posisikan dia marfu ya. Jadi jaa gulami. Ini contohnya telah datang siapa? Gulami, anakku. Anakku telah datang. Mana ini tandanya? Tandanya mana tandanya? Ya, marfu'un bi dhammatin muqaddaratin kan gitu. Ya, ini saya tambahkan di sini catatannya bahwa ini ya dia marfu. Kalau apa? Lihat kedudukannya kan dia sebagai apa? Fa'il ya, pelaku. Ya, telah datang siapa? Gulami. Maka si gulami ini ya dia marfu'un dengan dhammah muqaddarah. Dikira-kirakan dhammahnya itu. Tanda marfu'nya bukan kasroh, tapi dhammah muqaddarah. Ya. Atau bukan sukun, ya. Bukan. Karena ya-nya ya sukunnya itu dia itu kan ya mutakallim.
Kemudian kalau kita lihat kondisi dia ketika nasab, apa kalimatnya? Misalnya ro'a itu berubah enggak ya? Tetap saja kan? Ro'a itu gulami, tetap ini gulami. Di sini apa? Dia mansubun bi fathatin muqaddaratin. Dia mansub dengan fathah muqaddarah. Mana fathahnya nampak? Gulamia. Oh enggak, karena ya-nya ya mutakalim, jangan diganti itu. Oh, itu kan aslinya gulam, gulamun tambah ya mutakalim, ya kan? Oh, ya, itu semua apa kepemilikan, posesif kan itu. Jadi kata gulami itu, ini saya bacakan dari kitab yang lain ya, ada kitab Syarah Imriti yang lain. Ini dia itu kata gulam itu ditambahkan dengan mutakalim, ya mutakalim. Kemudian misalnya kata abdi itu ditambahkan dengan ya mutakalim yang menunjukkan milikku, anakku, itu di sini. Maka ya-nya mutakalim itu harokatnya jangan diganti-ganti. Ya kayak kolami, pulpen saya, gitu kan? Kitabi, buku saya. Jadi ini semua kondisinya adalah i'rabnya muqaddarah, dikira-kirakan semua, tidak ada yang kelihatan gitu ya. Jadi ya mutakalimnya jangan diharokati, jangan diganti harokatnya, dia tetap ya mutakalim itu. Baik ya. Jadi kalau mau di i'rab agak panjang, misalnya kalau yang di ja'a gulami itu kan ismun mufradun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin fi akhiri ittisalihi biya'il mutakallim. Apa dia di sini ya? Saya bahas yang sini sebentar. Gulami ini adalah isim mufrad marfu' bi dhammatin muqaddaratin, dengan tandanya dhammah muqaddarah. Fi akhirihi, dhammah muqaddarah di akhirnya di sini. Aslinya itu gulamuli gitu aslinya. Ya, kemudian litisolihi biya'il mutakalim, karena dia nyambung dengan ya mutakalim. Untuk yang bawahnya nasab ya sama aja, tinggal isim mufradin mansubun bi fathatin muqaddaratin. Sekarang yang contoh yang majrur ya. Marartu, saya melewati gulami. Ini kasrahnya juga muqaddarah, meskipun di sini ya mimnya aslinya sudah kasrah kan. Tapi di sini tetap kita katakan ya dia majrurun bi kasratin muqaddaratin. Ini majrur dengan kasrah yang muqaddarah. Tetap ini dikira-kira. Karena tadi kaidahnya waqaddaru salasatal aqsami. Ahli nahwu mentakdirkan 3 i'rab, yaitu i'rab nasab, i'rab rafa, nasab dan khafat. Ini semua tiga-tiganya adalah dikira-kirakan. Tapi ya semoga bisa difahami, semoga. Gunanya untuk apa? Ternyata untuk baca kitab. Ternyata supaya kalau mengharokati tulisan Arab yang tidak berharokat itu benar gitu ya. Untuk melihat kedudukan kata ini subjek ataukah dia objek ya, atau fa'il atau maf'ul bih. Nah, seperti itu. Hati-hati. Jadi kalau masih bingung enggak apa. Baik, kita lanjutkan di bait terakhir. Ini saya kira nanti kita akhir sampai bait ini saja. Yang faslun kita bahas insyaallah akan datang. Di bait terakhir, wal wawu fi ka muslimi ya utmirat wan nunu fi la tublawunna qutirat. Apa sih maksud dari bait terakhir ini? Kalau kita terjemahkan ya, wal wawu, adapun huruf wawu fi ka muslimiyya, pada lafaz contoh muslimiyya itu utmirat, dia disimpan. Wawunya itu hilang, wawunya disimpan. Kok bisa? Nanti kita jelaskan insyaallah. Dan ini nyangkut pelajaran qawaidul i'lal. Kaidah kita pakai kaidah i'lal. Agak panjang ini kalau dijelaskan, tapi nanti saya sampaikan sekilas saja insyaallah. Jadi kaum muslimiyah itu wawunya hilang. Kok bisa? Nanti kita jelaskan. Kemudian wan nunu, adapun nun fi la tublawunna, pada lafaz semisal la tublawunna qutirat, asalnya ditakdirkan. Kata apa ini? Muslimiyah ya.
Muslimiyah ini, ya, di sini muslimiyah itu asalnya adalah muslimunali. Saya bacakan di kitabnya. Wal wawu fi ini ya, fi muslimiyah ini adalah di apa tadi utmirat ya, disembunyikan. Wal aslu asalnya adalah muslimuna li misalnya. Nah, ini kita masuk ke ilal ya, masuk ke ilal. Fa hudzifatin nunu, maka huruf nun ini dihapus. Ini prosesnya ini dihapus. Nunnya ini dihapus. lil idhofati dia apa, karena disandarkan di situ dengan li, dia dihapus. Ini nunnya dihilangkan dulu. Kemudian walami litakhfifi fasara muslimu ya. Jadi nunnya dihilangkan, ya-nya dihilangkan. Ini langkah pertamanya menghilangkan nun dan lam. Ya, nunnya ini karena nyambung dengan si li ini, lamnya ini dihilangkan untuk meringankan. Fasara muslimu, jadinya muslimu ya. Nah, susah kan? Muslimu ya. Pelajarannya ini kuat dulu ya. Muslimu ya. Ya, di sini ijtama'atil wawul wal ya wa sabaqat ihdahuma bisukuni. Ini nyambung antara wawu sama ya, ini bersambung dan salah satunya dan ini didahului dengan sukun harokatnya ini wawunya. Faqulibatil wawu ya'an kama huwa al-qaidah. Kemudian wawu ini diganti dengan ya sebagaimana kaidah. Wa udghimatil ya'u fil ya. Nah, ini terus kemudian dia berubah jadi gini. Kan ini kulibatil wawu ya'an ya. Jadi jadi gini. Terus ada. Nah, ini wawunya diganti dengan ya sekarang. Nah, ini disambung sekalian. Udghimatil ya'u fil ya. Maka ini idghamkan, dimasukkan. Kemudian ya, selain diidghamkan, wa qulibatid dhammatu kasratan. Dhammahnya ini diganti dengan kasrah. Disambung dulu. Jadi ini saya langsung begini saja. Ini ya-nya ini sudah dileburkan, sudah diidghamkan satu sama lain. Ya, tadi kan jadi ini muslimu kan ini. Nah, ini diganti wa qulibatid dhammatu kasratan. Dhammahnya diganti dengan kasrah. Nah, supaya ya-nya bisa dibaca. Fasara muslimiyah. Ini ya-nya ini tadi disambung, dileburkan ya. Maka ada double, maka ini ada tasdid dan harokatnya tetap fathah sebagaimana yang akhir. Nah, ini mimnya ini disesuaikan supaya terbaca gitu. Kalau susah kan? Muslimu, kalau orang Arab itu susah gitu. Muslimu iya gitu. Nah, ini afwan ya, jadi ini aslinya adalah muslimu nali. Jadi ini aslinya ya tadi muslimuna tambah li, ini berubah. Jadi kaidahnya begini, saya ringkaskan aja. Ini kalau kita motong cerita qaidul ilal, jadi gini. Jadi jamak mudzakkar salim ketika dimudhofkan dengan ya mutakalim, ya, maka tanda i'rabnya ini utmirat, disimpan. Tanda i'rabnya jamak mudzakkar salim tadi apa? Yang di sini ya kan? Ini kan? Wawu kan? Ini disimpan, dihilangin. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut yang terakhir nih, latu belawuna. Contoh latu belawuna. Ini juga sama prosesnya. Prosesnya sama. Jadi huruf nun pada lafaz latu belawuna itu asalnya ditakdirkan. Jadi saya langsung ke kaidah saja. Saya langsung aja
Ya, untuk lafadz latubulawuna ini kaidahnya begini. Ya, af'alul khamsah, fi'il yang 5 ya. Khamsah itu yang bertemu dengan siapa? Nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah. Maka tanda rafa'nya ditakdirkan atau dikira-kirakan. Seperti itu. Jadi latubulawuna itu saya ini prosesnya saja. Ini hasilnya tublauna. Ini prosesnya ilal namanya. Tublauna. Kemudian dia berubah menjadi ini tambah nun. Nah, ini tublauna tambah na, tublauna tambah na, ya kan? Maka ini dia berubah menjadi tublaunanna, tublaunanna. Kemudian dia berubah menjadi wawunya dihidupkan, tublaunna. Pak, ini berubahnya gimana? Ini semua pakai kaidah i'lal namanya. Ini saya nggak jelaskan karena ini bukan temanya i'lal, tapi saya berikan prosesnya. Seperti ini ya. Ini tanda rafa'nya dikira-kirakan. Baik ya, demikian insyaallah penjelasannya. Paling tidak antum kenal lah i'lal itu seperti apa, karena targetnya kalau di pelajaran Imriti ini antum pernah mengaji Imriti, kemudian bisa sedikit mempraktekkan dan ini lebih ke pengenalan saja, tidak mendalam ya. Kalau mau mendalam nanti memang ada pelajaran khususnya, nanti ada kitab dampingan yang lain atau mungkin ada syarah Imriti yang lain yang kita bisa gunakan. Baik, demikian jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga Allah berikan kita pemahaman ya, semoga Allah istiqomahkan kita dan ilmu alat yang kita pelajari ini bisa membantu kita atas sisi Allah tentunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Demikian, afwan kalau ada kesalahan. Semoga antum diberikan kesehatan dan senantiasa pemahaman yang baik terhadap pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.